Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dengan pembelajaran IPA, kali ini dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa agar kita mendapat berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Tentu Ananda sudah mengetahui jenis-jenis nutrisi yang terkandung dalam makanan yang kita makan, seperti karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses pencernaan makanan. Proses pencerna makanan terdiri dari dua, satu proses mekanis, dan dua proses kimiawi. Proses mekanis adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Apa sajakah alat pencernaan itu? Yang pertama adalah gigi. Semua Ananda punya gigi ya. Kemudian ada lambung dan usus, yaitu ada usus halus, kemudian usus besar. Berikut yang membantu proses mekanis adalah saliva atau air ludah, getah lambung, dan gerakan peristaltik. Berikutnya, proses kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi dengan bantuan zat kimia tertentu seperti enzim. Apa sih fungsi enzim? Enzim berfungsi memecah molekul bahan makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Selain itu, enzim juga mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis enzim pencernaan yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, kita lihat organ penghasil enzim pencernaan, kemudian apa jenisnya dan fungsinya. Yang pertama organnya adalah mulut. Mulut menghasilkan enzim amilase atau petialin, di mana fungsinya adalah mengubah pati atau amilum menjadi maltosa, yaitu sejenis gula. Nah, makanya ketika Ananda memakan nasi, kemudian mengunyahnya lama di dalam mulut, nasi itu akan terasa manis. Nah, ini karena enzim amilasenya sudah bekerja mengubah amilum tadi menjadi gula. Nah, kemudian apalagi organnya ada lambung. Ingat, jenis enzim yang dihasilkan di lambung ini adalah, Ibu kasih singkatannya atau jembatan keledainya adalah pereh. Pereh ya. P-nya itu apa? Pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Jadi protein yang Anda makan seperti tahu, maka akan diubah menjadi pepton sehingga bisa dicerna oleh tubuh kita. Yang berikutnya tadi pereh ya, renin. Renin mengubah kaseinogen menjadi kasein atau mengendapkan kasein susu menjadi kasein. Kemudian hanya pereh HCl atau dikenal dengan asam klorida atau asam lambung. Apa fungsinya? Membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan dan membantu kerja enzim mengubah pepsin dalam mengubah protein. Kemudian organ apa lagi yang menghasilkan enzim? Ada pankreas. Nah, pankreas kita ini nanti akan menyalurkan enzim yang dihasilkannya ke usus halus untuk proses pencernaan. Nah, Ibu ini menyingkat menjadi A-Li-3. A-nya apa? Amilase. Amilase sama dengan di mulut, dia mengubah amilum menjadi disakarida yang juga jenis gula. Kemudian ada lipase. Ingat L. Lipase mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. A-Li-3, tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Sebenarnya ada beberapa enzim lagi, tapi untuk anak-anak tingkat SMP kita hanya akan mempelajari jenis-jenis enzim ini. Baiklah Ananda, kita akan ke berikutnya, yaitu
proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan membutuhkan alat-alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kita lihat saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini terdiri dari apa saja? Mari kita lihat gambar berikut. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan awal dari proses pencernaan. Kemudian ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus, yaitu bagian dari saluran pencernaan. Kemudian kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Oke Ananda, kita lihat saluran pencernaan. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Jadi mulut adalah saluran awal pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu oleh gigi dan lidah, sedangkan secara kimiawi oleh enzim. Di dalam mulut terdapat lidah. Lidah merupakan juga alat pengecap merasakan manis, masin, masam, dan pahit. Kemudian lidah juga berfungsi membolak-balik makanan, kemudian mendorong makanan ke kerongkongan. Lidah merupakan juga mempunyai saraf pada lidah yang juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Yang berikutnya adalah gigi. Gigi pada orang dewasa berjumlah 32. Mungkin pada Ananda, seusia Ananda sekalian, di usia anak-anak SMP, jumlah giginya masih 28. Atau nanti setelah SMA atau sudah sedikit kuliah, jumlah giginya akan lengkap 32. Kemudian gigi terdiri dari gigi seri. Gigi seri ada atas bawah, jumlahnya 44, yang fungsinya memotong makanan. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring di sebelah gigi seri berfungsi karena ujungnya runcing mengoyak makanan. Kemudian ada gigi geraham yang berfungsi mengunyah makanan yang kita makan. Nah, di dalam mulut ada kelenjar ludah yang membantu proses pencernaan. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau air liur dan enzim petialin. Yang tadi kita sudah bahas, fungsi dari enzim petialin adalah mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian ludah ini juga berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa. Berikutnya terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Berikutnya, kerongkongan. Setelah makanan dicerna di rongga mulut, maka akan diteruskan ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan menghubungkan rongga mulut dan lambung, memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Jadi panjang kerongkongan ini sebesar kira-kira panjangnya roll yang kamu gunakan, 30 cm. Kemudian pada faring, ini pada faring atau ujung dari kerongkongan atau boleh juga ujung dari tenggorokan, terdapat epiglotis. Apa fungsi epiglotis? Epiglotis berfungsi menutup saluran pernafasan ketika kita menelan makanan, sehingga kita tidak tersedat saat kita makan karena tidak masuk ke dalam tenggorokan atau batang pernafasan kita. Kemudian di kerongkongan ini terdapat otot. Otot ini akan berkontraksi secara bergelombang
sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung yang disebut dengan gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik ini kira-kira hanya 5-6 detik, kemudian makanan akan kembali atau menuju lambung. Yaitu gerak peristaltik ini adalah gerak meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Jadi ada relaksasi dan kontraksinya. Saluran pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limba. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot dan secara kimiawi dengan enzim. Lambung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kardia. Kardia adalah lanjutan dari muara lambung, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Yang kedua adalah fundus. Kemudian ada badan lambung. Ini badan lambung. Yang berikutnya adalah pilorus. Pilorus ini berhubungan langsung dengan usus 12 jari atau duodenum. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan kira-kira selama 2-5 jam dan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerak peristaltik. Kemudian ingat Ananda sekalian, pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding lambung. Yang pertama ada pepsin. Ingat, di lambung ada tadi 3 enzim, ada pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin, enzim renin mengumpalkan kasein susu, dan ada asam klorida atau asam lambung yang berfungsi sebagai mengaktifkan enzim pepsin dan membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan kita. Ananda semua, saluran pencernaan berikutnya adalah usus halus. Makanan setelah dicerna di dalam lambung, maka akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan organ pencernaan yang berbentuk tabung dengan panjang 6,7 meter, sehingga merupakan organ paling panjang dalam sistem pencernaan. Kemudian di usus halus terjadi 2 proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Dan dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati yang menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Kemudian ada pankreas dan kelenjar pada dinding usus halus. Nah, sekarang kita lihat usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yaitu usus 12 jari. Pada dinding usus 12 jari ini bermuara 2 saluran dari kantung empedu dan pankreas. Fungsi duodenum yang utama adalah mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian besar berasal dari pankreas. Ingat, enzim di pankreas adalah amilase, lipase, dan tripsin. Jadi ini adalah duodenum. Kemudian yang kedua adalah yeyenum atau usus kosong. Ananda mungkin bertanya kenapa usus kosong ya? Sebagian mengatakan usus kosong ini kosong pada saat orang sudah meninggal dunia, sehingga disebut dengan usus kosong. Nah, tapi fungsi usus kosong ini adalah melakukan hampir 90% proses penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Yang ketiga, bagian dari usus halus adalah ileum atau usus penyerapan. Ini ileum ini terletak pada bagian yang agak ke bawah dia.
Fungsinya menyerap nutrisi makanan yang belum diserap oleh proses sebelumnya. Ilium juga berperan dalam mengatur katup iliosekal agar tidak terjadi refluks dari usus besar ke usus halus. Artinya tidak tadi percampuran atau dari usus besar ini dia ke usus halus. Nah, itulah penjelasan tentang usus halus. Setelah usus halus, kita ke usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air sisa makanan, juga terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdiri dari yang pertama adalah sekum. Sekum ini merupakan peralihan antara usus kecil dan usus besar. Di sekum ini terdapat pula umbai cacing atau yang dikenal dengan penyakitnya usus buntu. Jadi kalau ada orang yang berpenyakit usus buntu, maka umbai cacingnya lah inilah yang terjadi infeksi sehingga harus dipotong atau dibuang. Yang kedua adalah kolon ascendens. Berbeda dengan sekum, kolon ascendens memiliki tugas lain yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ketiga adalah kolon transversum. Kalau kolon ascendens adalah usus besar yang arahnya ke atas atau naik, maka kolon transversum adalah usus mendatar, usus besar mendatar. Bagian yang lokasinya membentang dari sisi kanan ke sisi kiri perut. Jadi dia terhubung langsung dengan kolon ascendens. Selanjutnya adalah kolon descendens. Kolon descendens atau usus menurun. Kolon descendens ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Nomor 5 adalah sigmoid. Terusan dari kolon descendens adalah kolon sigmoid yang bentuknya seperti huruf S. Dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut, terjadi kontraksi yang kuat agar feses atau kotoran kita dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah rektum. Rektum merupakan bagian ujung dari usus besar, merupakan tempat penyimpanan akhir sebelum feses dikeluarkan lewat anus. Selain dilapisi mukosa dan pembuluh darah, rektum ini juga memiliki saraf yang berhubungan dengan otak, sehingga seseorang bisa mengendalikan kontraksi saat buang air besar. Artinya, kita bisa menahan buang air besar kita sehingga tidak langsung keluar menuju saluran anus. Jadi bisa kita mengendalikan kontraksi saat kita buang air besar. Nah, yang terakhir dari saluran pencernaan adalah anus. Anus adalah lubang yang merupakan muara akhir dari saluran pencernaan. Sisa makanan akan dikeluarkan lewat anus dengan bentuk kotoran atau yang disebut dengan feses. Feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik yang dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar menuju ke rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi, Ananda, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar ya, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum sehingga feses terdorong keluar anus. Apa itu sphincter? Sphincter adalah otot dengan bentuk seperti cincin yang berfungsi menutup jalur atau bukaan pada tubuh kita.
Baiklah Ananda, mudah-mudahan Ananda paham dengan saluran pencernaan sebelum kita lanjut ke kelenjar pencernaan. Nah, di awal sudah disebutkan bahwa kelenjar pencernaan itu terdiri dari kelenjar ludah. Ini dia kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini terletak di luar rongga bukal atau mulut dan fungsi utamanya untuk menghasilkan air liur atau ludah dan berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian ada hati. Ini hati, ada hati. Di hati ini terdapat kantung empedu. Jadi hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia dan memiliki konsisten lunak yang terletak di bawah diafragma, yaitu dia menghasilkan atau mensekresikan empedu. Ingat, fungsi empedu adalah emulsi lemak dan mewarnai urin atau tinja yang kita keluarkan. Kelenjar pencernaan berikutnya adalah pankreas. Pankreas penghasil enzim. Ini adalah pankreas yang letaknya berdekatan dengan hati. Dia menghasilkan 3 enzim tadi. Ingat, A-litri. Ada enzim amilase mengubah amilum menjadi glukosa atau gula. Sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Jadi, Ananda semua, sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di mana makanan yang masuk dalam saluran pencernaan tadi atau makanan yang kita makan tadi akan dicerna secara mekanis dan kimiawi agar bisa diserap oleh tubuh kita. Ingat, selalulah makan makanan yang sehat supaya pencernaan kita selalu dalam keadaan sehat. Ananda semua, kita sudahi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk menambah pengetahuan, jangan lupa membaca buku literasi IPA dan buku lain yang relevan. Baiklah Ananda, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ikhlas dan selalu bersyukur. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara!